Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, SIP, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0601 Pandeglang, diantaranya adalah menggelar acara tatap muka dengan kelompok nelayan yang berada di pesisir Labuan, Pandeglang. Kegiatan diadakan di kantor unit pelaksana teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Kegiatan kunjungan kerja Pangdam 3 Siliwangi tersebut didampingi oleh Brigjen TNI Tatang Subarna, selaku Danrem 064 Maulana Yusuf, dan Letkol Infantri Suryanto, sebagai Dandim 0601 Pandeglang. Kalau hal yang baru tidak ada, Pak. Tapi kenyataannya ini pun juga baru ada. Upaya Kodam dalam rangka peningkatan masyarakat pesisir. Kita membuat mesin teknologi yang pertama, membuat mesin es batu. Itu juga dengan sumber air dari air laut. Kemudian yang kedua, kita juga bikin mesin, salah satunya membuat garam. Dengan bahan bakar hanya cuma air dan ranting. Bikinnya di Labuan, tapi mereknya Amerika. Nah, orang udah langsung percaya itu. Tadi saya tantang nelayan di Tanjung Lesung. Zamannya bapak-bapak senior ini mungkin dulu ada pendamping ya Pak ya. Ayeuna tak aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun. Saya memperkenalkan diri bapak-bapak. Sebelumnya saya Ketua Sepupat dan 3 Siliwangi. Yang kebetulan saya paksakan untuk kesini, yang sebetulnya juga sudah lama pengen kesini. Karena saya berangkat dari wilayah Jawa Barat dulu, baru ke arah barat Indonesia. Sekilas cerita saya di sini untuk memperkenalkan beberapa upaya Kodam dalam rangka peningkatan masyarakat pesisir berkaitan dengan teknologi, kemudian nilai wisata, dan juga nilai sumber daya manusianya. Yang saya bawa di sini pertama nanti mungkin Dandim lah yang melanjutkan beserta kepala dinas ini. Intinya kita di wilayah selatan Pamongpek dari Pangandaran sampai ke Pelabuhan Ratu, kita membuat mesin teknologi yang pertama, membuat mesin es batu. Itu juga dengan sumber air dari air laut. Keluarnya air minum dengan kapasitas TDS-nya sampai di 0. Artinya air bisa dijadikan es batu dengan tahan lama, tidak mudah cair. Kemudian yang kedua, kita juga bikin mesin, salah satunya membuat garam. Dengan bahan bakar hanya cuma air dan ranting. Sehingga air laut ini disuling, dimasak tiap hari, garam sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, kita juga bikin cold storage yang kemarin kita bangun di Pamongpek dengan kapasitas 150 ton dengan ABF yang kita buat 1 ton. Untuk percepatan pembekuan kadar ikan di selatan ini sering harganya jatuh dan jadi murah karena ikan mudah busuk. Kemudian yang ketiga, kita juga menambah satu teknologi tepat guna sifatnya pre dan probiotik untuk ikan, percepatan pertumbuhan benur. Kalau di Ambon kerapu itu 18 bulan, 14 bulan ada panen. Kemarin di Pamongpek masyarakat dapat benur segini dibilangnya penyelundup, padahal dia berlayar itu ya dapatnya itu. Nah sekarang kita jadikan budidaya percepatan pertumbuhan benur jadi lobster. Nah sekarang selatan ini sudah jalan, lalu sudah ada pembelinya. Nah sekarang saya giliran udah selesai di selatan, saya mampir ke sini buat kenalan sama bapak. Nah, jadi sesingkat bahasa saya ini intinya, dengan masa COVID kemarin kita sudah klimaks di titik terendah, yang bertahan hanya kebutuhan pangan. Tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan ini, salah satunya adalah nilai efisiensi tadi. Nah, seperti itu. Melalui program-program yang sudah jalan, tinggal dioptimalkan saja, seperti itu. Es batu yang kita buat juga sumbernya juga dari air laut. Kemudian kita jadikan air tawar, air minum. Air minum ini TDS-nya di 0, artinya orang sudah harus sehat, bukan lagi dengan air bersih, itu dengan air sehat. Kalau kemarin di Carita kita ngajarin
bikin perahu dari semen ya Bapak-Bapak ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kemarin bikin lagi 6, nanti kita bagi lagi seperti itu. Dan nanti akan kita ajarkan juga seperti itu. Intinya dari akhir semua penjelasan saya ini Bapak-Bapak, intinya kita mencoba mengefisiensikan nilai yang mungkin berat, tapi nilai optimalnya juga jadi bertambah. Perikanan air tawar juga sama. Nilai 4 bulan, 2 bulan setengah udah panen Pak. Yang penting di dalam tata kelola, administrasi, manajemen dan segala macam semua harus merata. Jangan ada ego-egoan sektoral di sini yang seolah-olah saya yang punya, tapi produknya kita tidak ada apa-apanya. Mungkin itu dari saya Pak ya, sebagai perkenalan, juga sebagai sifatnya hanya upaya mengoptimalkan yang sudah Bapak kerjakan. Kalau hal yang baru tidak ada Pak, tapi kenyataannya ini pun juga baru ada. Artinya sudah mau selesai Pak, saya bicara yang baterainya udah habis. Ya, jadi kita coba nanti, karena saya baru dari Tanjung Lesung tadi, kemudian kita coba nanti di wilayah sini. Kebetulan katanya dari Bu Ketua sudah punya konstruksi, tapi rusak Bu ya. Nah kalau sudah rusak berarti ya sudah pakai teknologi kita aja, nggak perlu bangun-bangun lagi. Tapi teknologi secara tidak langsung Bapak-Bapak ini sumber daya manusianya meningkat. Karena teknologinya lokal. Tapi ya lokal ini juga yang pesen kan orang-orang luar juga. Mesin air itu juga yang pesannya luar ya bikin orang dalam juga. Karena dia kalau bikin di luar bawa ke sini kosnya mahal lagi Pak. Jadi bikinnya di sini pakai brandingnya orang luar ya, sama aja bohong kan. Bikinnya di Labuan tapi mereknya Amerika. Nah, orang udah langsung percaya itu. Padahal bikinan dalam negeri semua. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari Bu Ketua sama Dandim semua yang bisa kerjasama. Saya terima kasih Pak sebelumnya bisa ketemu walaupun ini agak mepet-mepet waktu. Gak apa-apa ya. Yang penting saya terakhir begini Pak. Kalau kita ingin benar, mungkin kita harus jujur dulu yang tidak benar. Ya, tapi saya juga ada pemerintah Pak. Makanya saya datang ke sini mewakili yang lain-lain semua. Kenapa? Kita tidak bisa karena tenaga terbatas. Dulu ada PPL Pak, zamannya Bapak-bapak senior ini mungkin dulu ada pendamping ya Pak ya. Ayeuna tak aya. Nah sekarang kalau kita gak gabung, tidak sampai ke Bapak. Aturan ada, tapi tenaganya nggak ada, sehingga tidak bisa sampai dan jarak terlalu jauh. Nah, sekarang saya memberanikan diri untuk berbicara seperti ini, artinya kita sudah siap sebagai pendamping, gitu ya. Tapi domainnya tetap ini ketuanya perikanan. Nah, saya hanya membawa teknologi-teknologi tadi untuk disosialisasikan. Tadi saya tantang nelayan di Tanjung Lesung. Saya bikin perahu isi ulang yang nelayan di tengah laut. Jadi saya bawakan mesin, saya bawakan semua, saya bawa ke tengah laut. Butuh air minum isinya di tengah laut. Butuh garam saya di tengah laut. Seperti itu. Bahkan mesin kapal mau saya bikin nanti bahan bakarnya pakai air laut aja lagi. Betul kan? Perkembangan, kemudian kebutuhan nelayan, saya rasa semua sama. Nah, yang di daratnya juga ada kegiatan juga. Gitu. Selama ini kan kalau nelayan ini bapak-bapaknya berangkat, yang di daratan diem aja kan Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti cari kita kolaboratif lah seperti itu. Intinya kita sama-sama berusaha. Jelas ini semua atas izin Tuhan Pak. Mudah-mudahan hari Jumat ini berkah kita semua. Jadi saya juga mewakili gubernur, saya juga mewakili Kapolda, saya juga mewakili kepala dinas di provinsi, saya juga mewakili dari kementerian. Karena apa yang dikerjakan di bawah pasti saya laporkan ke kementerian, saya laporkan ke dirjen. Semua kerjaan untuk nanti bikin mangrove untuk sebagai smelter karbon udara itu Pak, itu juga sudah saya minta ke dirjen pemberdayaan desa. Kayak sponsnya karbon udara itu anggarannya ada di dana desa. Nah jadi saya bikin mesin sampah juga langsung ke menteri, langsung ke dirjen B3 dan segala macam. Nah apa yang Bapak sampaikan ini juga ketua ini
pasti sampai. Termasuk pertanian, saya juga langsung berkeliling langsung ke Wamentan. Jadi bahasanya bapak-bapak ini original. Saya langsung sampaikan, nih Mas, nih Mbak, nih Bu, di desa ini dari ini penyampaian ini. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya dengan adanya sudah terbuka begini, jangan ada lagi saling mengumpat, betul ya? Nah, saya bisa tahu. Terakhir sebagai informasi, ada masyarakat bikin laporan pengaduan ke saya Pak di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Lebak, menyampaikan desanya tidak ada sinyal. Saya baru dari sana Pak. Kita bikinkan sinyal di sana. Itu dan saya laporkan langsung ke Kominfo dan ke Bapak Kasar. Jadi masyarakat seperti begini Bapak ini, WA di nomor pengaduan itu. Langsung kita respon, kita ajak teman-teman, ayo kita bikin. Yang IPMI bikin tower, kita bikin repeaternya. Nah, insya Allah desa itu sudah tidak lagi kesulitan internet. Ya, jadi kita butuh komunikasi langsung Pak. Jadi nanti Pak Dandre, Pak Dadim yang mewadahi. Itu aja sekian. Terima kasih. Bos ada pertanyaan yang lihat udah bosan ya? Kalau pada mau jembatan, itu aja. Izin Pak Panglima, saya perkenalkan nama saya Jadore dari Kampung Teluk. Saya mewakili para nelayan tentang keluhan ini Pak. Keluhan kami ini soal muara sama puing-puing yang bekas tsunami sehingga mengakibatkan korban kapal-kapal kami setiap hari. Kipas baling-baling kapal kami itu pada patah Pak, lambung kapal kami pada jebol. Sedangkan itu nggak ada tempat buat pengetokan setelah dibikin itu baru. Makanya susah. Mohon izin kami dari para nelayan sangat memohon sama Bapak bisa mengatasi keluhan kami. Mungkin itu cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah asli sini ya? Dengan asli. Cuma orang tua dari dari slang bahasanya perang barat ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kemarin dari teman-teman ITENAS Institut Teknologi Nasional ini minta areal untuk mereka bisa implementasi produk kerjanya. Mereka punya anggaran penelitian yang tidak tahu untuk apa betul. Jadi dia mengarahkan sendiri, tapi tidak tepat ke masyarakat. Kemarin saya ajak untuk bisa langsung ke masyarakat. Dia mulai mendesain dari kendaraan, kemudian plat segala macam semua ada. Nah, mungkin nanti pada Andrem sama Nadim ya, ITENAS ini sebetulnya siap untuk pendampingan perbaikan-perbaikan yang kayak part-part seperti itu. Mungkin ada lagi Pak? Banyak akhir. Tadi belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panglima yang saya hormati, perkenalan nama saya Latif Pak. Saya dari nelayan tradisional dari Desa Teluk Pak. Yang sering dialami saya masalah BBM Pak, sering kekurangan Pak. Padahal sampai 3 hari tidak melaut Pak. Padahal cuaca enak, cuma BBM-nya yang nggak enak ini. Terima kasih Pak. Jadi masalah BBM ini bukan masalah Bapak aja, ya. Masalah kami juga sama. Kami juga dukungan BBM juga hanya dari negara didukung 50%. Tapi kami juga bikin Pak, dari oli bekas saya jadikan solar Pak. Itu saya bikin untuk kepentingan internal. Dari sistem mesin itu pasti masih membutuhkan oli Pak. Oli ini saya jadikan solar. Solarnya juga sesuai standar. Kalau saya harus jual, saya daftarkan dulu ke Pertamina. Tapi kalau kebutuhan internal, berat jenis solar sudah terpenuhi, ya sudah selesai buat kebutuhan saya. Sebetulnya ada semua solusinya Pak, ya, cuman mungkin belum terkomunikasi. Jadi saya berharap juga menjadi komunikasi yang lancar buat kami. Bapak juga jangan sungkan-sungkan kalau cerita aja Pak ya.
Makanya saya datangin ke sini biar langsung nyampe. Mungkin Bapak selama ini ngomong agak panjang jalannya, sekarang saya datangin aja. Ya, saya juga mewakili dari pemerintah. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara tatap muka dengan kelompok nelayan, Pangdam 3 Siliwangi memberikan bantuan sosial secara simbolis. Bekal sudah ada Pak dari pembinaan pemerintahan daerah, kita mencoba optimalkan saja dari persoalan yang mungkin ada hal-hal yang bisa kita buat sebenarnya yang bisa dikelola oleh mereka langsung. Dan yang kedua, kita menjembatani komunikasi yang mungkin karena dari tugas aparat kita sedikit kadang menyampainya lama. Kita mencoba mengkolaborasikan semua unsur Puspida dan stakeholder yang mungkin bisa berperan di masyarakat nelayan. Ini kita ajak sama. Jadi saya harus mengajak karena memang mereka itu sebetulnya nggak sulit karena sudah ada semua, hanya komunikasinya yang berbeda. Yang dikunjungi sudah berapa tempat nih Pak? Kalau dikunjungin wilayah Serang Banten ini sudah 2 titik ya. Tapi kalau kegiatan tentang kelautan kita di Pantura sudah, di selatannya Jawa Barat ini sudah, itu bagus masyarakatnya, penggunaannya, responnya bagus. Apa yang disampaikan tadi di forum, kira-kira untuk realisasinya sendiri Pak kapan Pak? Realisasi itu ya pasti ada waktu. Tapi kalau ditanya kapan ya saya datang ini kan udah keputusan. Gitu. Jadi datang bukan hanya cuman cerita ya, karena kita juga sedang berjalan dan sudah berlangsung. Karena wilayah saya ini Kodam 3 Jawa Barat Serang Banten, artinya program saya ini sudah berjalan. Hanya di wilayah Banten saja, kebetulan provinsinya beda dengan Jawa Barat. Gitu. Pak, satu lagi Pak, setelah di tempat ini di mana lagi Pak lokasinya? Kita cari lagi mana yang belum. Ya, kita cari lagi mana yang belum. Juga dari masukan dari pemerintahan daerah, begini-gini ya kita cari aja lagi.